Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum minggu ke-12 Web Programming 3. Di part ketiga ini kita akan menyiapkan API, membuat API untuk data laporan line chart yang sudah kita siapkan sebelumnya, sudah kita implementasikan sebelumnya. Oke. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah data transaksi, total transaksi ya, nominal transaksi per harinya. Nah, jadi di sini kita bagi ke dalam 7 hari terakhir ya. Jadi per hari itu total transaksinya berapa. Nah, kemudian kita juga butuh total nominal penjualannya. Jadi dari semua hari ini, 7 hari ini, totalnya berapa dijumlahkan. Dan yang terus data ketiga, kita juga butuh tanggalnya, ya, tanggal update-nya kapan ya, tanggal request datanya kapan. Nah, kemudian terakhir yang paling penting juga selain data data untuk angka-angkanya ini juga kita butuh label. Ya, jadi kan kita nggak selamanya tanggalnya 1 Juni, 2 Juni kan. Kan tanggalnya misalkan kalau sekarang tanggal 23, berarti 7 hari sebelumnya 23, 22, 21, 20 dan seterusnya sampai 7 hari gitu ya. Jadi label tanggalnya ini juga dinamis. Jadi ada 4 data itu yang kita siapkan untuk API-nya. Terus kita juga harus perhatikan format data di JavaScript-nya. Nah, jadi format datanya itu diambil dari data sales ini, ada labels dan series. Nah, labels ini dia sifatnya array ya, array satu dimensi. Ya, jadi langsung aja nanti array satu dimensi kita buat di API-nya. Kemudian seriesnya itu array 2 dimensi. Ya, berarti di API-nya kita harus siapkan datanya berupa array 2 dimensi seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan juga ya. Oke, selanjutnya kita buka controller ya. Di API sederhana app http controllers, kita buka transaksi controller. Oke ya. Kemudian di sini kita buat fungsi baru. Katakan aja fungsinya adalah cek transaksi gitu ya. Kita copy aja fungsinya dari mana ya yang mirip-mirip. Ya, yang ini aja lah, dari index aja lah. Copy paste ya. Sebenarnya bisa aja buat dari nol ya, tapi saya lebih suka copy paste terus ngedit. Cek transaksi. Oke, yang kita butuhkan di sini adalah si selectnya. Yang lainnya bisa dihapus-hapusin aja nggak apa-apa. Sama data JSON-nya ya. Oke, jadi kita butuh tadi ada seriesnya ya. Katakan data gitu. Terus selanjutnya ada label. Nah, ini dikosongin dulu aja. Label untuk yang bagian bawah. Kemudian total untuk total penjualannya. Dan terakhir ada tanggal update-nya tadi ya. Nah, kita maunya nggak tanggal doang ya, nanti ada jamnya juga. Nah, jadi ada 4 ini. Oke ya. Nah, kemudian kita pertama-tama siapkan dulu array inisialisasi array kosongnya dulu. Jadi ada label kan array satu dimensi ya. Kemudian ada data sama dengan kemudian ada data 1D-nya. Ya, jadi nanti data 1D ini dimasukkan ke dalam data. Nah, sehingga nanti datanya menjadi array 2 dimensi ya. Sebelumnya kita udah pernah buat itu untuk nih data tablesnya kemarin ya. Oke, terus ada total sama dengan 0. Nah, ini titik komanya lupa nih.
Oke. Terus tanggal sekarang sama dengan date, kita pakai aja date, D MY, terus tambahin waktunya, H untuk jam, I untuk menit, S untuk detik. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal panggil aja data itu variabel data, label variabel label, total variabel total, dan tanggal update variabel tanggal sekarang. Seperti ini ya. Oke, kemudian kita buat perulangan tanggalnya. Jadi ada perulangan dari tanggal awal sampai tanggal akhir. Ya, jadi tanggal awal itu awal perulangannya, yaitu kan kita mau 7 hari ke belakang gitu ya. Berarti date. Nah, formatnya harus menggunakan tahun MD. Ya, ngikutin format di database. Karena di database itu kan dia format tanggalnya ini tahun, bulan, tanggal. Nanti kita cuma ngambil ininya aja. Nah, tahun, bulan, tanggal ya. Formatnya harus sama. Kemudian kita tambahkan string to time. Nah, di sini kita kasih keterangan minus 6 days. Minus 6 days. Ya, maksudnya 6 hari, hari ini dikurangin 6 gitu ya. Kalau hari ini 23, berarti dikurangin 6, berarti 17 gitu tanggalnya. Oke. Kemudian tanggal akhir, batas akhir perulangannya ya nanti itu hari ini ya, tanggal sekarang. Nanti pakai date YMD aja cukup. Seperti ini. Oke ya. Kemudian kita perulangan. While ya, tanggal awal ya, selama tanggal awal itu kurang dari sama dengan tanggal akhir, maka kita panggil data di database, panggil query-nya. Select row. Ya, jadi langsung aja pakai sum. Kan total, kita mau total jumlah beli kali harga satuan S total. Nah, jadi jumlah beli kali harga satuan totalnya berapa di hari itu. Nama kolomnya S total. Terus where ya, where kalau ini tanggal itu dari created at. Created at gitu ya. Created at. Nah, tapi tadi kita cek ya, created at itu ya, created at ini itu tipenya timestamp. Timestamp itu dia full ya. Ada tanggal dan ada jamnya. Nah, di sini format kita yang butuhkan cuma jam, yang kita butuhkan jam lagi. Yang kita butuhkan hanya tanggal. Ya. Nah, kita bisa pakai where row. Ya, jangan pakai where biasa tapi where row. Kayak ini kan bukan select biasa tapi select row. Terus kita pakai fungsi yang miliknya MySQL atau MariaDB. Pakai fungsi date. Ya, jadi yang diambil cuma tanggalnya saja. Tahun, bulan, tanggal gitu ya. Terus di belakangnya nggak ada. Where date sama dengan pakai tanda petik, kita ambil tanggal awalnya. Oke. Seperti ini. Terus yang bawah ini nggak usah ada. Terus yang kita ambil cuma first-nya saja. Ya, cuma satu data kan di sini. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian setelah kita dapetin
data DB-nya kita masukkan ke dalam data satu dimensinya. Jadi data 1D sama dengan, ini di enter dulu aja lah. Kita ambil data DB, terus ini kan dia kolomnya total, berarti data DB total. Terus kan bisa jadi ini hasilnya 0 ya. Kalau 0 nanti kan dia error nanti, karena yang diterima di JavaScript-nya itu hanya angka ya. Jadi bukan 0, harus angka. Nah, kalau totalnya sama dengan 0, kita ubah jadi 0. Atau kalau dia nggak 0, tetap jadi total. Seperti itu. Oke ya. Kemudian kita masukin lagi ke total. Total plus sama dengan. Jadi kita hitung totalnya ya, sesuai dengan data total yang didapatkan. Nah, kemudian selanjutnya kita masukin data lagi ke label. Kita push data data tanggalnya ke label. Ya, biar bagus gitu, kita kasih aja pakai date, tanggal, bulan, tahun gitu. String to time, tanggal awal. Nah, oke, seperti ini. Terus kita tambah plus dulu si tanggal awalnya. Jadi kalau tanggal awalnya tetap, ini perulangannya nggak akan selesai, ini true terus ini kan. Jadi kita harus nambahin tanggal awalnya itu sehari ya. Jadi per perulangan itu nambah sehari. Berarti tanggal awal sama dengan date YMD ya. Kemudian string to time. Kemudian tanggal awalnya sekarang berapa? Terus kita tambah keterangannya plus 1 day. Seperti itu. Nah, ini untuk menambahkan 1 hari ke depan. Oke ya. Oke. Kemudian di luar perulangannya ya. Di luar perulangannya. Di sini kan si data 1D ini masih satu dimensi gitu ya. Nah, kita masukkan semua data satu dimensi ini setelah kekumpul semuanya, kita masukkan ke dalam array data. Nah, gampang aja, tinggal kita push aja data array kosong sama dengan data 1D. Nah, sekarang datanya menjadi array 2 dimensi. Labelnya udah, cukup 1 dimensi saja. Totalnya juga sudah ditambahkan sesuai dengan total per harinya. Kemudian tanggal update-nya yaitu tanggal sekarang. Oke, kalau udah selanjutnya kita tambahkan ke routing ya. Jadi kalau Laravel itu wajib di routing ya. Routes web.php. Kita tambahkan aja di bawahnya transaksi controller. Fungsinya adalah cek transaksi. Alamatnya apa ya? Laporan transaksi. Nah, seperti itu. Oke. Kita uji coba, servernya masih jalan. Alamatnya itu 127. Nah. Slash tadi laporan slash transaksi.
get method is not support. Oh, ini post ternyata, kita ganti get. Nah, jadi pakai get ya, bukan post ya. Good. Jadi kalau salah routing muncul error seperti itu. Nah, kita udah punya data. Oke. Terus ada labelnya total sama tanggal update-nya. Jadi sesuai dengan data yang ada di sini ya. Ini sekarang dia data terakhir itu tanggal 23. Tanggal 23 itu 0 penjualannya. Karena di sini terakhir transaksi itu tanggal 22. 23-nya belum ada transaksi, makanya 0 ya kan. Berarti datanya udah sesuai, udah benar. Ya kan? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke, seperti itu ya. Terus tanggal update-nya sampai jam-jamnya. Nah, totalnya berapa udah dijumlahin semua. Terus tanggal update-nya sampai jamnya udah bener ya. Tapi jamnya ini beda dengan jam komputer saya. Ini jam dari si Laravel-nya ya. Setting jamnya. Setting time zone-nya paling beda. Oke, terus kita udah punya data ini. Sekarang saatnya kita panggil datanya ke laporan.html ya kan. Nah, tapi kita akan manggil ini di part selanjutnya. Jadi sekarang kita targetnya cuma buat API-nya saja ya, menyiapkan API. Oke, semoga bisa dipahami, bisa dipraktekkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.